Assalamualaikum teman-teman ceria, selamat siang. Bersama aku Yaya di podcast Ceria, persembahan dari Rumah Sakit Umum Ceria Kandangan, ikhlas dalam melayani, profesional dalam bertindak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Itu sebabnya mengapa Tuhan menciptakan belahan jiwa, untuk melengkapi dan untuk menjadi sempurna. Mereka memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan orang yang memiliki fisik jauh lebih baik. Bahkan, banyak sekali prestasi yang sangat membanggakan. Kebanyakan kita memang menganggap buruk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Tapi sebenarnya tidak ada yang berbeda di antara kita. Anak berkebutuhan khusus selalu mampu membuktikan diri bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak lainnya. Mereka bukan cacat, tapi mereka istimewa. Nah, untuk episode pertama podcast ceria kali ini, kita akan membahas tentang exceptional children atau anak berkebutuhan khusus. Tapi, aku tidak sendiri. Aku akan bersama dengan seorang psikolog yang akan membantu menjelaskan terkait exceptional children. Nah, di sini ada Bapak Dr. Taufik Hidayat MK, psikolog. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Nah, teman-teman ceria, beliau ini adalah seorang psikolog yang memiliki praktek di Jalan Budi Bakti 38, Amawang Kiri Muka Kandangan, juga di Polipsikologi RSU Ceria Kandangan, Pak ya. Selain itu, beliau ini juga adalah komisaris RSU Ceria Kandangan. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di podcast ceria. Nah, ngomong-ngomong Pak soal anak berkebutuhan khusus, saya penasaran sih Pak, dan juga mungkin teman-teman yang nonton live ini ataupun yang sedang mendengarkan ini penasaran sebenarnya anak berkebutuhan khusus ini apa sih Pak? Seperti apa sih mereka? Boleh tolong dijelaskan? Mengatakan eh, exceptional children, ada juga yang mengatakan dengan istilah anak berkebutuhan khusus, ada yang mengatakan dengan istilah anak dengan kelainan. Kalau di pendidikan itu ada yang mengatakan dengan student with special education need. Jadi anak didik atau murid dengan kebutuhan pendidikan khusus. Nah gitu. Ada juga yang mengistilahkan yang kerennya itu ABK. ABK, ya Pak. Ya saya sering dengar yang ABK ya. ABK. Bahkan sekarang ada jurusan pendidikan guru ABK gitu ya, khusus untuk ABK. Nah, terkenal di Indonesia itu istilahnya ABK. Di pendidikan psikologi itu dikenal dengan istilah exceptional children. Ya, anak-anak anak-anak ya dengan kekhususannya seperti itu. Nah, anak-anak seperti ini kita yang paling mudah mengatakannya ABK aja ya. ABK kita sebut dengan ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus itu sebetulnya kalau ditinjau secara umum itu terbagi, bisa dimaknai itu 3. Pertama, anak yang berkelainan fisik, mental, dan sosial. Jadi dia fisiknya memang beda. Fisik, mental, sosialnya beda. Kalau khusus di yang sudah mengarah ke pendidikan, yang berkelainan dengan fisik, mental, sosial itu disebut dengan ketunaan. Ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunadaksa, ada tunagrahita, ada tunalaras, ada tunaganda. Nah itu juga termasuk dengan kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus. Atau kalau kita kaitkan di dunia pendidikan itu anak dengan kebutuhan pendidikan khusus tadi. Ya, itu satu ya. Yang kedua, anak dengan kemampuan kecerdasan luar biasa. Itu khusus juga. Oh, itu masuk khusus juga Pak ya? Khusus juga. Jadi anak yang dengan kemampuan kecerdasan luar biasa itu juga termasuk
ABK juga, anak berkebutuhan khusus juga, cuman dia superior. Superior. Nah, kemudian kebalikannya, anak kesulitan belajar. Ya, anak kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar ini ya berkaitan dengan kesulitan belajar khusus atau kesulitan belajar secara umum. Nah itu, jadi kalau kita bagi ABK itu ada 3. Yang pertama itu yang berkelainan fisik, mental, sosial. Yang kedua itu berkaitan dengan kemampuan yang luar biasa atau kecerdasan yang luar biasa. Yang ketiga itu berkaitan dengan anak yang sulit belajarnya. Nah itu kalau dalam tinjauan pendidikan. Nah kalau dalam tinjauan klinis, kalau dalam tinjauan psikologi klinis, anak dengan kebutuhan khusus ini adalah anak yang memiliki hambatan perkembangan. Anak yang memiliki hambatan perkembangan. Dan itu sudah masuk dalam kategori-kategori tertentu. Ya, biasanya itu anak-anak seperti ini itu bisa disebut dalam hambatan perkembangan yang terkait dengan ID. ID itu intelektual disabilitas, ya. Artinya yang berkaitan dengan kemampuan kecerdasan. Ada yang juga berkaitan dengan kemampuan motorik. Ada juga yang berkaitan dengan kemampuan emosional. Banyak. Kalau golongan-golongannya itu tersendiri biasanya. Ada yang disebut dengan intelektual disabilitas, ada yang disebut dengan ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, seperti itu. Ada yang disebut dengan hiperaktivitas, nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan autism, sindrom autism. Nah itu yang yang khas kalau yang ditangani di bidang psikologi klinis, begitu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi yang jelas anak berkebutuhan khusus ini ditinjau dari sisi psikologi klinis atau ditinjau dari sisi kebutuhan pendidikan khusus, anaknya memang mengalami masalah dalam arti yang berkaitan dengan masalah perkembangan, ya, masalah kognitifnya, kemampuan berpikirnya, dan masalah yang berkaitan dengan afektif, perasaan, serta psikomotorik geraknya. Nah, semuanya berkaitan dengan itu. Oke, kira-kira begitu pengantarnya. Terima kasih Pak. Saya penasaran nih Pak terkait yang anak kesulitan dalam belajar itu Pak. Ya, itu apakah maksud kesulitan dalam belajar ini misalkan pendidikan kayak misal kita membaca dan lain-lain, atau seperti apa itu? Iya, kalau secara teori kesulitan belajar itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan kesulitan belajar akademis, ada yang disebut dengan kesulitan belajar pra-akademis. Nah, kalau pra-akademis itu terdeteksinya itu sebelum SD, ya, sebelum SD, pra-akademik, ya gitu ya. Pra-akademik itu biasanya ada 4 masalah pada anak, ya, khususnya yang berkebutuhan pendidikan khusus, ya. Misalkan yang pertama itu adalah masalah motorik dan persepsi, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan kognitif. Yang ketiga itu berkaitan dengan bahasa, yang keempat itu berkaitan dengan perilaku sosial. Nah itu lebih beragam kalau yang di pra-akademik, ya. Kalau di yang akademis itu jelas calistung, membaca, menulis, berhitung. Nah itu kesulitan belajarnya. Jadi kalau yang sudah akademis, sudah level SD seperti itu pasti terdeteksinya pada saat membaca, menulis, berhitung. Gitu. Tapi kalau misalkan dia pra-akademik, ya, mulai dari toddler misalkan seperti itu mulai dari gangguan motorik, bisa jadi gangguan persepsi, gangguan bahasa, gangguan berpikir, ya. Kemudian perilaku sosialnya, ya, perilaku sosial yang aktif seperti itu, tidak mau berteman, kalau bahasanya tidak bisa, ya.
tidak bisa mengeluarkan bahasa secara ekspresif, ya, berkomunikasi. Nah itu biasanya tanda-tanda kelainan yang berkaitan dengan kesulitan belajar pra-akademik. Ya. Kalau yang akademik tadi jelas Charleston, begitu. Itu kalau di pendidikan. Nah kalau di klinis sama, lalu psikologi klinis pada berkaitan dengan hambatan-hambatan itu tadi, hambatan kognitif, hambatan yang berkaitan dengan perasaan emosionalnya, dan hambatan yang berkaitan dengan perilaku sosialnya. Artinya kemampuan dia bersosialisasi pada anak itu biasanya tidak matang atau delay, terlambat dari umurnya. Nah, gitu. Jadi seseorang anak itu atau manusia itu sebetulnya punya dua umur ya. Yang pertama itu disebut dengan chronological age namanya itu atau umur kalender. Yang satunya itu disebut dengan mental age, umur mental. Nah, umur kalender itu dihitung sejak kelahiran. Misalkan kelahiran 1 Januari 2007 misalkan. Nah, itu hari ulang tahunnya itu adalah umur kalender. Umur kalender. Nah, kalau umur mental itu dihitung atau diases atau ditaksir atau dites biasanya di psikologi. Nah, umur anak yang stabil, yang seimbang itu harusnya umur mental dengan umur kalender itu sama. Misalkan umur kalendernya itu 7 tahun, umur mentalnya harusnya 7 tahun. Nah, tapi umur mental ini boleh lebih tinggi, boleh lebih rendah. Nah, kalau misalkan umur kalendernya 7 tahun, umur mentalnya itu 6 tahun, berarti anak ini delay perkembangannya terlambat. Artinya di usia 7 tahun, dia itu masih sama seperti 6 tahun. Ada sebaliknya, usia kalendernya itu 7 tahun, tapi usia mentalnya 8 tahun, berarti anak ini masuk dalam golongan gifted namanya. Bisa anak berbakat, bisa anak-anak yang cerdas seperti itu. Artinya di usia kalender 7 tahun dia mempunyai kemampuan yang setara dengan usia 8 tahun. Nah, begitu. Ya. Berarti untuk anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya kan memang dia lahir dengan membawa misalkan kecerdasan itu atau terdeteksinya setelah dia umur berapa gitu Pak? Iya, faktor premorbid ya. Artinya faktor-faktor yang menentukan seseorang anak akan berkebutuhan khusus atau tidak, memang salah satunya adalah faktor genetik. Nah, pertama tuh genetik memang. Yang kedua riwayat kelahiran. Riwayat kelahiran normal, riwayat kelahiran sesar, kemudian ada riwayat kelahiran dengan penyulit. Nah, itu semuanya. Misalkan lahirnya cukup bulan tapi dalam kondisi sungsang misalkan, atau lahirnya dengan penyulit misalkan seperti itu. Itu secara langsung dan tidak langsung tinjauan teoritis akan berpengaruh. Nah, kemudian Natal pada saat prenatal ya, sebelum kelahiran, masa konsepsi. Nah, itu mungkin faktor ibu belum siap hamil. Belum siap hamil tuh sangat banyak terjadi pasien-pasien saya. Ya, ibunya ini belum siap hamil untuk kelahiran anaknya itu. Nah, itu pada prenatal. Artinya itu kan mempengaruhi suasana emosi, perasaan dan segala macamnya. Serta kesiapan untuk menjadi ibu ya. Menjadi ibu tidak siap, akhirnya anak pun tidak siap menjadi anak seperti itu. Nah, kemudian pada proses natal, kelahiran ya, saya sebutkan tadi kelahiran dengan penyulit. Ya, kemudian pada pasca natal ya atau post natal itu bisa saja ada trauma berkaitan misalkan dengan anak terjatuh, benturan kuat, misalkan seperti itu. Atau anak tidak terkontrol sehingga dia panas tinggi, mengalami step dan lain segala macamnya. Itu adalah faktor-faktor risiko dari riwayat prenatal sampai postnatal yang memungkinkan anak itu mengalami hambatan perkembangan atau yang lebih lanjut disebut dengan anak berkebutuhan khusus tadi, di samping faktor genetik. Nah, itu. Berarti lingkungan juga berpengaruh Pak ya untuk perkembangan anak. Kalau untuk perkembangan betul berpengaruh, termasuk
untuk menjadikan dia berkebutuhan khusus, faktor lingkungan juga besar pengaruhnya. Juga bisa. Misalkan trauma tadi, terjatuh, misalkan itu kan faktor lingkungan, ya. Kemudian virus misalkan, virus influenza, kemudian dia menjadi panas tinggi yang tidak terkontrol, misalkan, itu kan juga faktor lingkungan yang menyebabkan. Artinya faktor lingkungan juga bisa. Tapi yang paling banyak mempengaruhi itu adalah pada saat tahapan-tahapan perkembangan awal. Kalau dalam psikologi disebut dengan fase oral anal, ya. Fase perkembangan oral itu artinya anak itu usia 0 sampai 1 tahun. Jadi yang tidak boleh trauma itu usia 0 sampai 1 tahun. Itu disebut dengan fase perkembangan oral. Artinya titik pusat kenikmatan anak itu berada pada mulut. Biasanya anak itu kalau misalkan dipegang ini, kalau misalkan anak dipegang ininya kemudian cuap-cuap, itu berarti pada fase perkembangan oral. Nah, itu tidak boleh trauma kalau bisa, karena itu akan berdampak dengan proses perkembangan selanjutnya. Gitu. Oke. Saya ada Pak, jadi katanya kalau kita ngomong sama bayi itu tidak boleh bercacat ya Pak. Yang bahasa bayi kayak gitu Pak, kata-kata itu apakah juga benar mempengaruhi cara nantinya dia akan berbicara gitu Pak? Iya, sebetulnya berkaitan dengan bayi itu semua hal itu mempengaruhi. Tapi yang menjadi tolak ukur perkembangan adalah kematangan. Kematangan itu dalam bahasa perkembangan disebut dengan maturitas. Maturitas itu apa sih? Maturitas itu adalah masak pada usia masak. Jadi orang tua masak usia masak. Ada orang kemasakan pada usia yang harusnya masak, gitu. Nah, maksudnya begini, memang kadang-kadang di perkembangan itu yang menjadi asumsi pertama seorang ahli, gitu. Jadi dia memiliki tugas-tugas perkembangan dan tahapan-tahapan perkembangan yang itu menjadi patokan. Nah, patokan ini penting buat ahli untuk mengukur sebetulnya tugas-tugas perkembangan apa pada tahapan ini, begitu loh. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi, itu sebetulnya sangat terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan kita. Kalau misalkan tugas-tugas perkembangan anak itu sampai pada usia yang memang dia harus belajar berbicara, harus belajar berkomunikasi, nah sebaiknya kita mengajarinya dengan komunikasi yang tepat dan benar, gitu loh. Nah, namun ada persepsi lain. Persepsi yang lain tuh kalau dia matang, biasanya dia akan bisa sendiri. Contoh, anak yang kalau misalkan anak tuh ada yang suka mengajari berjalan gitu, kemudian ditenteng oleh ibu atau ayahnya atau neneknya, diajari berjalan gitu. Kalau misalkan usianya itu belum matang, itu dia tidak bisa berjalan. Ya. Tapi kalau usianya sudah matang, udah usah ditenteng-tenteng selebar lapangan bola misalkan setiap pagi, ya dia bisa berjalan sendiri. Nah, itu yang disebut dengan maturitas, matang usia matang. Sama orang menikah kan udah perlu diajari, orang menikah itu, karena dia akan matang pada usia matang. Tidak perlu kursus menikah itu bagaimana, ya itu dia akan matang pada usia yang matang. Nah itu. Jadi kalau kita lihat dari mana sih Pak sebenarnya kita bisa mendeteksi kalau anak ini dia berkebutuhan khusus atau tidak gitu Pak? Yang paling mudah sebetulnya adalah di umur mental dan umur kalender. Terjadi selisih atau tidak? Nah, itu satu. Kalau terjadi selisih, asumsi secara teoretik itu delay, terlambat perkembangannya. Nah, yang terlambat ini pasti ada hambatan. Nah, coba ya gitu kan, kita terlambat dari kandangan ke rantau karena ada razia. Ya kita terlambat artinya tidak normal biasa. Berarti pada saat perjalanan ini kita mengalami hambatan, tidak normal, tidak normal seperti biasa. Yang kedua, memang di pendidikan. Makanya ABK itu istilah erat dengan pendidikan. Ya, ABK itu istilah erat dengan
bukan pendidikan. Kalau istilah Arab dalam psikologi itu disebut dengan exceptional children tadi, anak-anak dengan apa namanya kekhususannya, ya. Itu sudah ada diagnostik tersendiri dalam buku pedoman atau buku manual diagnostik itu DSM-5 ya yang kami pakai. Ya, DSM-5 itu sudah ada diagnostik tersendiri untuk anak. Yang saya tangani itu lebih banyak biasanya kepada kalau di poli ya. Kalau di poli itu berkaitan dengan intelektual disabilitas, kemudian yang kasusnya banyak itu adalah ADHD tadi, attention deficit hyperactivity disorder ya, kemudian ada hiperaktivitas, kemudian ada speech delay ya, dalam berbicara, kemudian ada juga yang saya tangani itu berkaitan dengan hiperaktif dan sindrom autistik ya seperti itu. Ya, jadi ada 6 kasus yang paling banyak khusus yang perkembangan yang kita tangani. Tapi sekali lagi di poli itu bukan tempat pendidikan, ya, bukan tempat pendidikan. Jadi kita tidak mengajari. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah psikoterapi atau psikoedukasi sesuai dengan keilmuan psikologi perkembangan. Ya. Berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan optimalisasi executive function, namanya fungsi-fungsi eksekutifnya kita maksimalkan. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan kemampuan dia memfokuskan pada sesuatu, ya. Bisa menggunakan OVA, ya, instrumennya yang kami gunakan. Bisa menggunakan basic terapi perilaku seperti ABA, Behavioral Assessment seperti itu. Nah, itu yang dilaksanakan di poli. Ya, alhamdulillah hampir 16 tahun lebih saya praktek. Berkaitan dengan perkembangan ini tertangani dengan cukup baik lah, atau ya baiklah seperti itu. Banyak yang menerima asas manfaat daripada keilmuan psikologi perkembangan ketika melakukan tindakan psikoedukasi dengan serius. Gitu. Pasien saya banyak, ada yang dari Rantau, ada yang dari Binuang, ada yang dari Tanjung, Amuntai yang menjadi rujukan ke terkenal berarti nih Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi sebenarnya nih Pak, jadi sebenarnya anak berkebutuhan khusus ini dia akan selamanya seperti itu atau bisa membaik atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan prinsip, ya, pertanyaan prinsip. Yang pertama saya harus mengklasifikasikannya dulu berdasarkan yang pertama, indikator pertama tadi, kelainan fisik, mental, sosial. Nah, itu kalau dalam berkelainan fisik, berkelainan ya, kalau sudah berkelainan fisik, mental, sosial, itu bahasa sederhananya cacat, Mbak Yaya. Kalau cacat, nggak bisa lagi, nggak bisa sempurna. Kalau orang itu sudah cacat, nggak bisa sempurna. Kalau orang itu, ya misalkan jarinya ada 5, kemudian dalam kondisi tertentu harus dipotong salah satunya, itu kan cacat ya, cacat permanen ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini walaupun ada tiruan itu tidak sama, ya. Sama kayak benang yang sudah putus, kalau misalkan disambung, bagaimanapun kelihayan dalam menyambungnya itu pasti ada bekas. Gitu. Nah, yang berkaitan dengan berkelainan fisik, mental atau sosial itu yang secara sederhana kita sebut dengan cacat, itu sulit. Maka tindakannya adalah memaksimalkan apa yang dimilikinya, Biasanya kalau tindakan psikoterapinya atau tindakan psikoedukasinya itu berkaitan dengan activity daily life, ya. Jadi memaksimalkan kemampuan dia untuk hidup sehari-hari. Biasanya kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus pada anak-anak yang cacat mental, ya, cacat mental. Nah, kalau di psikologi ya, kalau yang kita tindak ya, yang berkaitan dengan cacat mental, anak yang mempunyai IQ yang sangat rendah, kalau dalam bahasa awam disebut dengan idiot seperti itu ya, idiot. Nah, pada anak-anak yang ber-IQ rendah atau sindrom Down seperti itu, nah kebanyakan sindrom Down ya, itu kita bisa mengoptimalisasikan berkaitan dengan activity daily life-nya, kemampuan dia untuk hidup mandiri seperti itu.
Pada perempuan itu sulit kalau misalnya tidak diajari bagaimana cara dia mengganti softtek pada saat mens, ya. Itu kalau tidak diajari repot, ya. Bagaimana dia bisa ganti baju sendiri pada saat payudaranya sudah berumur kan begitu ya, artinya sudah tumbuh remaja kan seperti itu. Kalau tidak dilatih dari sekarang itu akan kerepotan nanti. Dia mungkin saja akan pada saat menstruasi akan tidak bisa menghadapi, bisa menangis segala macam. Nah itu yang bisa dilakukan. Nah, berkaitan dengan kecacatan fisik yang lain seperti netra, rungu, daksa yang tidak berkaitan dengan intelektual lebih aman menurut saya. Ya, lebih aman. Gimana tuh, Pak? Lebih aman. Kalau misalkan berkaitan dengan tunanetra, dia akan buta, tapi intelektualnya masih bagus jalannya. Itu kan lebih cepat adaptasi sosialnya sebetulnya. Hal-hal seperti itu jarang kita tangani di poli. Itu biasanya lebih kepada pendidikan aja, pendidikan khusus itu sudah maksimal biasanya. Berkaitan dengan tunarungu misalkan ya, dan mendengar bisu, yaitu dengan tindakan-tindakan khusus itu oleh pendidikan itu sudah bisa maksimal. Tapi yang berkaitan dengan grahita itu berkaitan dengan kecerdasan. Nah ini biasanya bisa dibantu keilmuan psikologi klinis secara praktis untuk mengoptimalkan kemampuannya itu. Nah seperti itu. Tapi yang berkaitan dengan tunanetra, tunarungu, tunadaksa seperti itu biasanya lembaga pendidikan sudah cukup bagus mempersiapkan mereka. Kan ada balai latihan yang kemudian membuat mereka itu siap untuk terjun ke masyarakat. Gitu. Tapi kalau tunagrahita ini memang harus didampingi juga oleh tim ahli dari psikologi lah salah satunya. Ya, karena memang dia berbeda secara intelektual kan dia memang ada 3 grade biasanya. Ada mild mental retardation, ada severe mental retardation, ada moderate mental retardation. Ada retardasi mental ringan, sedang, berat. Itu semuanya itu cacat mental. Semuanya itu cacat mental. Jadi yang normal itu sampai kepada borderline. Jadi IQ normal manusia itu sampai pada borderline. Borderline itu batas ambang bawah. Itu normal, masih bisa dikatakan normal sekali. Tapi kalau sudah di bawah itu disebut dengan mental defektif ya atau cacat mental gitu. Nah, yang cacat ini sulit sama kayak benang putus tadi. Sulit untuk bisa normal. Nah, itu yang untuk yang untuk ABK pertanyaannya apakah ini bisa sempurna. Nah, tetapi yang berkaitan dengan kemampuan dan kesulitan, yang berkaitan dengan kemampuan dan kesulitan, kategori selanjutnya. Iya, kategori selanjutnya. Yang pertama tadi kan yang berkaitan dengan kelainan, kelainan nggak bisa. Tapi kalau misalkan yang berkaitan dengan kesulitan dan kemampuan, itu menurut saya, pengalaman saya, banyak yang bisa didorong menjadi lebih baik. Misalkan speak delay, terlambat berbicara, ya diajarin betul-betul, ditindak betul-betul dengan tindakan di polipsikologi yang berkaitan dengan psikoedukasi speak delay. Kita latih bahasa ekspresifnya, kita latih fonemnya, kita latih tonasi vokalnya. Nah itu mempermudah sehingga dia bisa cepat berbicara. Seperti itu. Nah, indikatornya kan dia bisa berbicara. Nah, pada saat bisa berbicara selesai sudah tindakan psikologi. Artinya di psikologi tidak mengajarin cara berbicaranya seperti apa, tidak. Cuma ketika dia itu bisa berbicara, itu sudah tolak ukur keberhasilan tindakan psikoklinisnya itu selesai. Itu diserahkan ke pendidikan aja lagi. Karena psikologi kan bukan tempat belajar. Ya, dia kan terapi ya. Terapi ini berarti kita bisa secara ekstrim itu kita katakan sakit lah seperti itu. Di rumah sakit itu kan menyembuhkan orang sakit ya. Nah, begitu juga pada kasus-kasus.
Kemudian yang berkaitan dengan tidak fokus, misalkan attention deficit seperti tadi, AD atau HD, hyperactive disorder, itu dengan kita melakukan tindakan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi eksekutifnya, kemampuan dia dalam memfokuskan matanya, kontak matanya. Nah, itu apabila dilakukan dengan baik, dengan treatment yang bagus, itu bisa memaksimalkan. Nah, artinya ini penggolongan yang kalau misalkan yang berkaitan dengan berkesulitan atau yang berkaitan dengan kemampuan, itu prognosisnya bagus. Artinya ramalan keberhasilan tindakannya bagus. Tapi kalau yang berkaitan dengan berkelainan, cacat, nah ini prognosisnya jelek. Atau ramalan keberhasilan. Begitu. Ya. Kesimpulan sementaranya, apakah ini bisa kembali pulih tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau dilihat dari berkelainan itu sulit. Tapi kalau dilihat dari yang berkesulitan dan kemampuan itu bisa. Saya pernah dapat pasien itu yang speed delay, lambat berbicara. Dari berapa ya waktu itu? Pada saat pertama saya tinjau, ini kemungkinan tindakan terapinya sekitar 15 pertemuan istilahnya untuk psikoedukasinya. Ternyata dia bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Memang ada juga yang lambat seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya pada hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dan berkesulitan tadi itu masih memungkinkan ya. Tapi kalau sudah cacat itu bisa lebih baik. Iya, kalau cacat enggak dapat. Ya. Baik Pak, jadi ini kita kemarin ada buka sesi Q&A juga di Instagram. Oh gitu, iya Pak. Luar biasa nih. Jadi ini saya ambil 2 pertanyaan Pak ya. Silakan. Jadi yang pertama ini dari Nadianti 6. Ya. Beliau bertanya, gimana Pak caranya merubah perilaku seorang anak yang sangat keras, tidak bisa ditegur. Anak ini tidak punya pendengaran, hanya ada sedikit pendengaran di telinga kirinya, cuman kecil volumenya kata dia gitu yang ditangkap. Itu gimana Pak supaya dia merubah kata dia perilaku seorang anak ini keras banget, tidak bisa ditegur dia. Iya, saya tinjaunya yang pertama dari sisi apa dulu ya? Kalau saya tinjau dari sisi aksis, ya, multiaksial, itu aksis satunya adalah medik umum. Artinya, apabila ada gejala yang berkaitan dengan medik umum, selesaikan medik umumnya dulu. Misalkan masih ada potensi pendengaran, kalau misalkan itu masih memungkinkan untuk dikonsulkan ke dokter, ya, THT ya, ke dokter THT dan mungkin mendapat rekomendasi ya, siapa tahu ada tindakan usulan rekomendasi dengan alat bantu, kalau misalkan itu menjadikan pendengarannya menjadi lebih baik, itu bisa dilakukan sebagai alternatif pertama. Nah, aksis satu kalau dalam psikologi itu ada yang disebut dengan diagnosis multiaksial. Jadi multiaksial itu aksis satu itu harus didahulukan, yang berkaitan dengan medik itu harus didahulukan. Orang luka, itu lukanya harus diselesaikan dulu. Nah, urusan dia merasa sakit itu yang kedua. Nah, urusan yang merasa sakit itu bagian dari psikologi, ya. Jadi bukan rasa sakitnya dulu yang diselesaikan, tapi lukanya dulu diselesaikan. Nah, itu tadi medik umumnya berkaitan dengan masih ada potensi pendengaran di telinganya. Nah, berarti itu bisa diselesaikan dulu itu. Itu langkah pertama. Nah, baru yang kedua yang berkaitan dengan behavioral. Behavioral itu artinya perilaku atau terapi perilaku. Nah, langkah yang paling baik dalam behavioral itu untuk di rumah itu dilakukan dengan operant conditioning. Secara teori operant conditioning. Apa itu operant conditioning? Mengkondisikan anak pada situasi yang betul-betul direncanakan, tapi dia nggak merasa. Nah, saya ambil contoh begini. Kita pada saat kita jalan-jalan ke Banjarmasin ke Duta Mall, ya, ke Duta Mall. Kemudian kita bawa permen. Nah, pada saat kita bawa permen, kita mau makan permen, kita buka atau permennya tuh. Nah, kita makan permennya, sisa kulitnya. Nah, pada saat kita sudah memegang kulitnya ini, kita bingung untuk membuangnya dan kita terpaksa mencari tempat sampah untuk membuangnya. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, itu namanya operant conditioning. Jadi kita secara tidak sengaja dikondisikan oleh lingkungan yang bersih agar membuang itu ke tempat sampah.
Berbeda kalau misalkan kita jalan-jalan ke pasar rakyat, ya. Mungkin kita nggak terpikir ketika kulitnya itu kita buka, kemudian permennya kita makan, kita langsung aja buang. Buang aja, Pak. Karena kita sudah operan conditioning, sudah dikondisikan oleh lingkungan yang mungkin kotor. Nah, itu yang harus kita rencanakan. Jadi, bagaimana tindakan kita mengubah perilaku tadi? Ya, kita harus merubah lingkungan. Merubah lingkungan, merubah situasi di rumah. Ya, bukan situasinya saja, tapi situasi penjaganya, situasi orang tuanya. Coba kita lihat, beda. Kita ke pasar rakyat, masuk ke Duta Mall atau ke mall, itu beda kesannya. Masuk ada penjagaan, disambut dengan ramah. Nah, saya menganalogikannya seperti itu saja. Itu secara tidak langsung akan mengontrol perilaku seseorang itu menjadi lebih baik. Dan orang yang berada di dalamnya itu secara tidak sadar sebetulnya dikendalikan oleh lingkungan itu. Berbeda kalau kita ke pasar rakyat, ya. Kita mungkin gayanya berbeda dengan kita datang ke mall. Betul nggak? Ya, karena kita ya dikondisikan oleh seperti itu. Sama anak sama. Nah, ketika kita mempunyai lingkungan yang secara langsung mengkondisikan dia, orang tua, kemudian situasi di rumah, baik itu situasi tempatnya, kemudian personalnya, interpersonalnya, hubungan baik dengan anak, pola asuhnya, fasilitasnya, itu menentukan semuanya terhadap perubahan perilaku. Jadi sebelum kita merubah perilaku anak itu, ya secara langsung maupun tidak langsung, kita harus mengkondisikan kita dulu. Ya, kondisikan dulu. Artinya apa? Sebelum kita menyuruh orang buang sampah itu pada tempatnya, kita harus sediakan tempat sampahnya dulu. Ya enggak? Harus bersih semuanya dulu, dan sediakan tempat sampahnya. Baru orang itu akan membuang sampah. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Artinya bagaimana merubah itu? Ya rubah dulu kitanya. Itu sih secara umum. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Satu lagi yang terakhir, Pak ya. Oke. Dari Mas Sigit Deriska. Beliau tanya indikator untuk anak aktif itu seperti apa gitu, Pak? No destruktif. Iya. Jadi anak yang anak aktif itu dia tidak menghancurkan barang. Energinya saja. Ya. Kalau sudah menghancur itu cenderungnya ke hiperaktif sudah. Itu bedanya. Ya. Kalau dia masih aktif, dia no destruktif, tidak menghancur. Cuman aktif saja, dia kelebihan energi. Nah, khasnya di dalam psikologi, anak aktif itu malah bagus. Karena itu ada potensi gifted namanya. Gifted itu berbakat. Dan orang berbakat itu butuh penyaluran. Karena energinya banyak. Nah, kalau misalkan anak berbakat itu tidak terdeteksi sedini mungkin, maka dia akan beresiko yang disebut dengan underachiever. Underachiever itu apa? Memiliki potensi tapi prestasinya di bawah standar. Ya. Itu kebiasaannya apa? Terjadi karena salah diagnosa di pendidikan. Ya. Dia bisa sudah mengerjakan, gurunya ngajarin kalian 1 atau kalian 2 misalkan. Setelah diajarin karena dia gifted, dia bisa sudah bahwa 4 kali 4 itu sekian gitu. 3 kali 3 9 gitu. Dia tahu sudah itu. Nah, karena yang lain ini diajarin dengan standar yang sama dengan gifted itu tadi, padahal dia harusnya dengan perlakuan yang berbeda, ya, dengan kapasitas intelektual yang berbeda, akhirnya dia bosan itu terus yang diajarin. Akhirnya dia ganggu temannya gitu loh, jalan ke sana kemari, ya. Ketika ditanya dia bisa. 3 kali 3 berapa? 9 kali dia. Ya sudah, habis itu dia jalan-jalan. Nah, karena dia jalan-jalan mengganggu temannya ini, kadang-kadang itu salah ngejudge oleh gurunya. Oh, itu nakal. Di kelas jalan-jalan terus. Nah, itu pada anak-anak gifted berbahaya. Dia bisa mengalami underachiever, disalahjurakannya, disalahjurakannya nakal. Nah, itu mengembalikannya sulit. Sulit mengembalikannya sulit. Itu salah diagnosa. Makanya ya hati-hati juga tenaga ahli misalkan
psikolog, ada psikolog pendidikan, itu membantu agar dia bisa berpotensi maksimal anak didik atau murid itu, sehingga tidak salah asuh. Nah, jadi anak aktif itu ya indikatornya tidak destruktif. Boleh saja aktif itu nggak masalah, dan aktif itu bagus. Cuman kalau misalkan sudah destruktif itu berkaitan dengan berkaitan dengan hiperaktivitas. Ini punya saudara yang disebut dengan attention deficit tadi, ADHD tadi. Nah, bila hiperaktivitas itu ada gejala penyerta, misalkan dia tidak fokus atau terlambat berbicara, maka itu ada kecenderungan tergabung ADHD. Attention deficit hyperactivity disorder. Jadinya nanti gimana Pak kalau misalkan didiamkan aja anak yang ADHD ini? Iya itu. Jadi tindakan treatmentnya harus dideteksi dulu. Apakah ini berkaitan dengan keterlambatan perkembangan? Nah, kalau berkaitan dengan keterlambatan perkembangan, itu bisa direncanakan. Kalau berkaitan dengan keterlambatan perkembangan itu bisa direncanakan tindakannya saya begitu. Tapi kalau misalkan itu ternyata tidak bisa ditentukan keterlambatan perkembangannya atau tidak ditentukan keterlambatan perkembangannya, itu kadang-kadang tidak bisa ditunggu. Bahasa sederhananya umur mental itu 5 tahun gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tahu nih anak ini terlambatnya setahun, berarti kan potensinya itu ketika ini naik 6, ini naik 5 yang di sini, ya enggak? Ini naik 7, ini naik 6. Artinya keterlambatannya itu beriring, stabil seperti itu. Kalau seperti itu masih bisa ditunggu. Anak yang misalkan dia speech delay, terlambat berbicara, tapi ketika dilakukan analisis pemeriksaan atau asesmen kepada anak itu ternyata ada delay dan delay itu tetap, ya, oleh psikolog meyakininya bahwa delay itu tetap, itu bisa aja ditunggu. Artinya kalau misalkan dia umurnya nanti 5 tahun dia tidak bisa berbicara, kemudian umur mentalnya itu 4 tahun, ya naik setahun berarti yang di sini dan 6 yang situ jadi 5 kan begitu. Nah, berarti ini bisa aja ditunggu. Istilahnya dia mungkin saja tugas-tugas perkembangannya itu untuk mencapai usia 5 tahun. Gitu loh. Kalau misalkan mau usia yang 6 tahun berarti ini naik setahun 7 tahun, ini jadi 6 tahun gitu loh. Nah, yang menjadi masalah ini tetap ya, ini 5 tahun, ini 4 tahun, ini 6 tahun, ini 4 tahun, ini 7 tahun, ini 4 tahun. Ya ini nggak bisa ditunggu-tunggu. Kalau misalkan terjadi seperti itu tuh harus ditreatment. Dorongan tadi ya, Pak? Iya, perlu dorongan. Bahasa sederhananya dorongan. Bahasa resminya itu ya tindakan. Tindakan pengelolaan yang tepat dengan psikoterapi atau psikoedukasi. Atau yang berkaitan dengan treatment pada anak itu. Seperti juga bisa berbicara sendiri. Betul, boleh itu ditunggu. Asal kita yakin bahwa terlambatnya stabil. Tapi kalau misalkan kita nggak yakin terlambatnya itu tetap atau stabil, nah itu mending ditreatment. Oleh karena itu pendapat ahli sangat diperlukan untuk meyakinkan, ya, agar tidak terlambat. Karena kalau sudah terlambat itu repot. Dia nggak bisa diulang-ulang. Makanya kalau orang yang punya anak, ya, dalam bahasa psikologi itu, ketika Anda mempunyai anak yang kecil, kalau mau menggendong cepat gitu. Kalau terlambat menggendong, nanti Anda yang digendongnya. Gitu. Iya betul ya. Misalkan anak itu usianya 1 tahun, kita mau gendong aja, gendong, diasuh sendiri, diasuh lah, dipelihara, dirawat sendiri. Nah, kalau misalkan kita merawatkan ke orang lain, misalkan, atau kita cuek dengan anak itu, kita nggak sempat lagi menggendong itu. Suatu ketika kita yang digendongnya, karena nggak bisa balik lagi. Karena betul nggak? Itu perkembangan. Perkembangan itu prinsipnya selalu berubah. Nah, dan perubahan itu pasti. Saya kan bilang begitu biasanya. Perubahan itu pasti. Ya. Jadi
selalu berubah dan perubahan itu pasti. Jadi kalau mau tanya yang pasti itu apa ya? Berubah itu tadi. Berubah tadi malah. Berubah itu yang pasti. Tidak ada yang tetap. Oke. Sudah Pak untuk hari ini. Oh gitu ya? Iya Pak. Oh, luar biasa. Soalnya sudah waktunya juga sudah mepet sekali. Sudah kan ya? Iya Pak. Baik. Nah, teman-teman ceria, tadi kita udah dengar apa aja terkait anak berkebutuhan khusus dari Bapak Taufik. Benar-benar hari ini kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Buat tadi mungkin ada yang di rumah belum sempat tanya juga dan mungkin ingin bertanya lagi, bisa nanti kita hubungkan ke Bapak untuk menjawab pertanyaannya Pak ya. Mungkin di link yang sama itu nanti dijawab aja gitu ya. Oke Pak. Boleh closing statement? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih kepada apa nih nyebutnya ceria siapa? Podcast ceria. Podcast ceria ya. Kepada teman-teman yang mengikuti podcast ceria, terima kasih sudah bisa mengikuti podcast ceria dan nantikan teruslah ide-ide kreatif dari ceria ya. Sekarang ceria beda ya. Beda, memang ceria gitu ya. Memang ceria ya. Dan selalu berusaha meningkatkan layanan. Termasuk salah satunya layanan psikologi. Berkaitan dengan layanan psikologi, silahkan akses saja ke hotline ceria mungkin ya untuk tanya-tanya jadwal praktek saya yang nanti bisa difasilitasi oleh bidang pelayanan medis ya di ceria. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat. Gitu ya, terus semangat ya. Iya gitu deh. Stay healthy katanya Pak. Oke, betul. Ya baik teman-teman ceria, terima kasih sudah mendengarkan podcast ceria pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.